Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk membacakan 5 makna Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman. Yuk mari hari ini kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Mau sembah Tuhan. Kasih yang terbaik buat Tuhan hari ini. Kasih hidupmu, kasih hatimu untuk Tuhan. Lebih lagi. Bersamaku Tuhan, Kau selalu bersama kami di setiap langkah kami, di setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Yesus, kami sembah. Diucapkan syukur kami Tuhan, dirasa syukur kami atas kebaikan-Mu Tuhan, atas setiap kasih-Mu untuk hidup kami. Kau masih memelihara setiap kami Tuhan. Bahkan ketika kami sedang jatuh, ketika kami sedang lemah Tuhan, Kau gak pernah tinggalin kami sedetik pun ya Tuhan. Kami tahu hari-hari ini sulit Tuhan, kami tahu hari-hari ini berat untuk dilewati ya Tuhan, tapi kami percaya Kau tidak pernah tinggalin setiap kami Tuhan. Kau gak pernah lepas setiap kami Tuhan. Kami sembah Kau. Mari teman-teman terus angkat suaramu, terus angkat penyembahanmu lebih untuk Tuhan. Langkahku telah berhenti. Kau tunjukkan jalan hidup kami, Kau tunjukkan jalan hidupku yang baru. Bersama-sama katakan segala yang
langkahku, langkahku telah berhenti. Ya Tuhan, Kau tunjukkan jalan hidupku yang baru. Segala yang ada padaku, segala yang ada padaku, semuanya itu darimu. Segala yang ada padaku, semuanya itu dari. Mari sama-sama angkat tanganmu. Karena ku tahu rancanganmu, karena ku tahu itu yang terbaik. Karena Kau Bapa tinggal di dalamku, Kau satu yang ku. Karena ku tahu rancanganmu, ya Tuhan, kami tahu Tuhan, tahu itu yang terbaik. Karena Kau Bapa tinggal di dalamku, Kau satu yang ku perlu di hidupku. Ya Tuhan, Kau satu-satunya yang kami perlu. Bapa yang baik, Kau Bapa yang besar, takkan pernah Kau tinggalkan setiap kami Tuhan. Oh Yesus, katakan tak pernah Kau tinggalkanku. Rohmu, Rohmu penuhiku. Ku yakin Kau bersamaku selamanya. Oh, tak pernah Kau tinggalkanku. Rohmu penuhiku, Rohmu penuhiku. Ku yakin Kau bersamaku selamanya. Lagi katakan tak pernah Kau tinggalkanku. Oh, Rohmu penuh
gak pernah tinggalin setiap kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Karena ku tahu rancanganmu, karena ku tahu itu yang terbaik, karena kau Bapa tinggal di dalamku, kau satu yang ku sekali lagi katakan, karena ku tahu rancanganmu, karena ku tahu itu pasti yang terbaik, karena kau Bapa tinggal di dalamku, kau satu yang ku perlu di hidupku, kau satu Kau satu yang ku perlu di hidupku. Oh Yesus, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang kami perlukan di hidup kami Yesus. Haleluya. Tuhan, tersurapi kami Tuhan, tersurapi kami lebih lagi Tuhan. Mari teman-teman bangkitkan rohmu, mari kita sama-sama berbahasa roh. Kau satu yang ku perlu, Kau satu yang kami mau di hidup kami Tuhan. Oh Yesus. Yes Lord, hanya Engkau yang kami perlu Tuhan, hanya Engkau yang kami mau di hidup kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami ya Tuhan, kami mau serahkan semua sama Tuhan. Terus sembah Tuhan, terus sembah Dia. Terima kasih kasih yang terbaik buat Tuhan. Yesus, makasih Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu hari ini Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang disenangkan hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Teman-teman percaya kita sama-sama lebih dari pemenang, amin. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Mari katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama angkat tanganmu. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Lagi katakan haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama katakan dengan imanmu. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama angkat tanganmu. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih
pemenang. Mari katakan dengan lembut, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan, kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Haleluya, sorangan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita lebih lagi buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya kami lebih dari pemenang Tuhan. Kami lebih dari pemenang Tuhan, karena kami bersama Engkau Tuhan. Kami selalu bersamamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sembah dia lebih lagi. Kami percaya kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Kami percaya kemenangan terjadi di tempat kami, di rumah-rumah kami Tuhan, di keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Tuhan, setiap kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Berkatakan dengan sungguh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Biar setiap kemenangan terjadi atas setiap kami Tuhan. Yesus, mari katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Ya Tuhan, setiap kekuatan kami Yesus, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu,
Aku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku, segenap hati kami ku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ya Tuhan. Kami rasakan tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Sekali lagi dengan lebih katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Terobosan, terobosan terjadi di sini. Pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Tuhan, biar kemenangan terjadi di tempat kami Tuhan, pemulihan terjadi di tempat kami, di rumah kami Tuhan. Oh Yesus, sebab Kau yang ditinggikan, sebab Kau Allah yang kami tinggikan Tuhan. Yesus. Yesus Tuhan, kami terus berseru nama-Mu Tuhan. Oh Kau ditinggikan Tuhan, Kau dimuliakan di tempat kami Tuhan. Be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Yes, Lord. Higher, be lifted higher. Oh, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher.
Sweet Treat, Royal 1H. Wah, seneng banget nih akhirnya aku bisa ketemu nih teman-teman semua. Aku bisa sharing sama teman-teman. Ini kali pertama aku dipercayakan untuk main di tempat ini. So, salam kenal teman-teman. Nama aku Randy Lesmana. Aku dari Youth GBI Mall of Indonesia, Rayon 1D, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, teman-teman, senang banget ya akhirnya kita bisa ketemu. Nanti kalau kapan-kapan ketemu, boleh sapa aku. Nanti juga kalau kita boleh selesai pandemi ini, kita mungkin boleh bisa ketemuan teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita mau berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kalau kami masih boleh beribadah satu kali lagi, kami tahu itu sebuah kesempatan. Tuhan, hari ini biar kiranya kami boleh duduk diam, kami boleh mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk setiap kami. Dan juga berkati hamba-Mu yang gak ada apa-apanya kalau Engkau gak pergunakan ya Tuhan Yesus, biar segala sharing ini boleh jadi kemuliaan, boleh jadi kehormatan buat nama-Mu saja Tuhan Yesus. Karena hanya nama-Mu saja yang ditinggikan di atas segalanya Tuhan Yesus. Makasih Bapak Roh Kudus, berkati teman-temanku yang akan mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, satu bungkus pateraikan oleh kuasa darah anak domba Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, hari ini temanya yang dikasih cukup menarik nih teman-teman. Kehendak bebas atau free will. Nah, boleh nggak sih teman-teman 5 detik aja tulis free will tuh menurut teman-teman apa sih? Tulis di live chat ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Singkat aja teman-teman. Nah, hari ini kita sama-sama belajar ya soal free will. Menarik banget karena masih banyak gray areanya. Masih banyak ruang abu-abunya. Masih banyak bener apa salah sih? Kadang-kadang juga free will ini ditamengin buat namengin hal-hal yang salah atau segala macam, buat ngebemperin dan segala macam. Tapi sama-sama kita mau belajar soal free will bareng-bareng teman. Yang siap belajar bareng-bareng kita katakan siap. Siap di komen di live chat. Oke teman-teman, free will, kehendak bebas. Ini menurut Wikipedia, kemampuan untuk memilih di antara berbagai rencana tindakan berbeda yang memungkinkan. Hal ini terkait erat dengan konsep tanggung jawab, pujian, kesalahan, dosa, dan penilaian lain yang hanya berlaku pada tindakan-tindakan yang dipilih secara bebas. Selain itu, juga berhubungan dengan konsep nasihat, persuasi, pertimbangan, dan larangan. Aduh, kepanjangan kak, simpelnya gimana sih? Oke, jadi menurut Wikipedia, kehendak bebas atau free will ini adalah kemampuan untuk kita bisa memilih di antara berbagai rencana tindakan yang berbeda yang possible atau memungkinkan untuk kita lakukan. Jadi free will itu lebih ke kemampuan kita untuk bisa kita milih nih dari rencana kita dari A sampai Z, yang mana yang kita melakukan itu namanya free will. Itu menurut Wikipedia. Nah, tapi aku juga sempat dengar free will ini ketika aku dulu masih kecil. Jadi aku dibesarkan dalam keluarga Kristen. Lalu juga dulu aku sempat sengak gitulah, sempat bodoh amat, sempat nggak mau ikut-ikut acara gereja, sempat masih jauh sama Tuhan, sempat kalau dibilangin nggak mau diatur, nggak bisa dibilangin. Sampai kakak gereja sering nanya nih, ayo dong Ren, kembali kepada Tuhan, ayo dong Ren ke gereja lagi. Tapi aku selalu bilang, nanti aja lah kak, bertobatnya tunggu kritis aja lah, tunggu mau mati aja baru terima Tuhan Yesus. Toh sama-sama masuk surga kan? Kalau mau terima Tuhan Yesus pada mau kritis juga sama-sama masuk surga kan? Aku bilang kayak gitu teman-teman. Jangan ditiru. Tapi kakak gereja itu selalu ngomong, nggak apa-apa, free will kok. Itu kan udah kamu ikut Tuhan nggak pernah dipaksa kok, free will. Jadi aku dengar free will itu dari sana. Tapi menurut pengertian orang dunia di luar sana yang aku survei, yang aku tanya-tanya, menurut mereka free will itu ya bebas, sebebas-bebasnya. Ya nggak usah diatur-atur, nggak mau ada aturan. Itu free will menurut orang dunia, orang nggak kenal Tuhan. Mereka pikir free will itu ya bebas, mau-maunya gue. Lu nggak pernah ngatur gue bro. Ini hidup gue. Jadi menurut orang dunia ini kebalikan. Menurut mereka bebas, bebas-bebasnya. Nah hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan kita mau ambil di Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Sama-sama kita mau baca. Ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya ke dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16,
Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi teman-teman, Adam dan Hawa dibawa ke Taman Eden, ditaruh di situ untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, mengerjakan taman itu. Dan juga Tuhan Allah bilang, semua pohon boleh dimakan buahnya, bebas. Tapi pohon yang ini doang nih, pengetahuan tentang yang baik dan jahat ini nggak boleh dimakan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Jadi dari sini kita bisa lihat bebas di Taman Eden, di lingkup Taman Eden. Boleh makan buah semuanya bebas, kecuali pohon ini. Jadi kita bisa artikan bebasnya itu bersyarat. Bebasnya ada batasnya. Bebasnya ada boundariesnya. Bebasnya ada ruang lingkupnya. Taman Eden. Semua pohon boleh makan kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi bebas tapi ada batasnya. Sampai sini mengerti teman-teman? Yang ngerti kasih jempolnya dong teman. Oke, tapi faktanya bukan cuma di gereja doang, bukan cuma di Alkitab doang, bukan cuma di Taman Eden doang. Bebasnya ada syaratnya, bebasnya ada batasnya, tapi juga kita hidup juga sama teman-teman. Kita hidup manusia dengan apa? Oksigen. Kita hari ini kita mau tinggal di Amerika boleh, mau tinggal di Afrika boleh, di Eropa boleh, di Asia boleh, di Australia boleh, di semua tempat boleh asal ada oksigennya. Kalau nggak ada oksigen kita nggak bisa hidup kan? Kalau kita ke Mars, kita ke Saturnus, kita ke planet-planet lain yang nggak ada oksigen, apakah kita bisa jalan tanpa pelindung khusus, tanpa helmet oksigen, tanpa tabung oksigen? Kan nggak bisa. Apakah kita ke laut boleh diving, nyelam ke bawah, paling bawah, tanpa tabung oksigen? Kan kita nggak bisa hidup juga, teman-teman. Jadi kita sendiri pun punya limitasi sebagai manusia diciptakan. Kita hidup dengan oksigen. Lalu juga contoh, itu mah udah pasti jelas lah kak, mau mesti pakai oksigen kalau diving atau enggak ke planet lain. Contoh deh di Indonesia. Oke, di Indonesia, contoh, kamu nyetir apapun boleh kan? Boleh bawa mobil, boleh bawa motor, boleh ke jalan manapun yang di Jakarta yang masih bisa dilalui dengan kendaraan, boleh kan? Tapi cuma satu kan, kalau lampu merah melanggar lampu merah, ditilang. Contoh di Jakarta akhir-akhir ini lagi ada ganjil genap. Contoh kamu mobil genap, kamu lewat di hari ganjil, kan kamu nggak boleh juga kan? Jadi bebas, betul. Daerah Sudirman mungkin bebas, tapi hanya boleh mobil dengan plat di hari yang sama. Ganjil ya ganjil, genap ya genap. Jadi bebas, tapi ada batasannya. Dan kita hidup selain lalu lintas pun kita sama hidup. Kita juga hidup di bawah Pancasila dan juga di Undang-Undang Dasar dan juga hukum yang berlaku di Indonesia. Kita boleh kerja dimanapun kok. Kita boleh kerja gaji kecil sampai gaji besar. Yang penting tetap pajak bayar. Yang penting jangan korupsi. Setuju teman-teman? Bebas tapi ada batasnya, ada boundariesnya. Oke. Nah, bukan cuma di pemerintahan, bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di manapun. Di rumah pun kita juga punya aturan teman-teman. Masing-masing. Keluarga kan punya aturan masing-masing teman-teman. Punya budayanya masing-masing. Contoh, mau bangun jam berapa pun bebas, asal kamar dirapihin. Mau pergi kemanapun bebas, tapi yang penting malam makan mesti bareng di meja makan, mesti doa bareng. Atau enggak kalau mau pergi mesti cium tangan, mesti nyapa, mesti peluk, mesti cipika-cipiki. Setiap keluarga ada aturan masing-masing, walaupun tetap kita hidup bebas, tapi ada aturannya masing-masing, ada boundariesnya, ada ruang lingkupnya teman-teman, ada batasannya. Sampai sini setuju aman? Amin teman-teman, amin? Aman ya? Oke, kita lanjut. Terus jadi mungkin ada pertanyaan, kalau gitu kenapa dikatakan bebas? Padahal ada batasannya. Kenapa dikatakan bebas? Orang ada batasannya kok. Karena teman-teman, Tuhan kasih kita nih manusia nih, pikiran dan juga kehendak. Beda sama binatang teman-teman. Kita manusia diciptakan paling spesial karena segambar dan serupa dengan Allah. Beda sama binatang. Binatang gak punya pikiran. Binatang gak punya kehendak. Aku punya peliharaan dulu, anjing golden retriever. Anak sama bapaknya. Anaknya yang cewek lagi datang bulan, lagi menstruasi. Bapaknya kawinin juga. Padahal dia tahu itu anaknya. Jadi binatang gak punya pikiran, gak punya kehendak. Kita punya pikiran dan kehendak.
Tapi kenapa dikasih kebebasan tapi bersyarat? Karena Tuhan mau jadiin kita bukan seperti robot, teman-teman. Bukan cuma lakuin A, B, C, A, B, C, D. Tapi kita dikasih kehendak, kita bisa lakuin yang manapun. Tapi ada batasannya. Sampai sini mengerti, teman-teman? Kita boleh lakukan apapun, tapi ada batasnya, teman-teman. Nggak boleh melewati batasnya itu. Tapi kalau ya udah dilewatin, andai kata dilewatin, boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi ada konsekuensi yang menunggu, teman-teman. Contoh, tadi Adam diusir dari Taman Eden. Atau kita tadi, kita korupsi, ya ditangkap KPK. Kita melanggar lampu merah, ya ditilang sama polisi. Jadi, kalau kita langgar pun ya, boleh nggak ya? Boleh, silakan. Kalau sesuai pengertian dunia, boleh-boleh, tapi ada peraturan yang kamu mesti tanggung. Mesti kamu konsekuensiin hasil perbuatan kita, teman-teman. Perbuatan kamu, teman-teman. Tapi ini nggak bicara soal kasih Tuhan. Kasih Tuhan tetap sama. Contoh Adam dan Hawa. Dia lakukan itu, salah. Dia makan buah itu yang dilarang. Dia dikeluarkan Taman Eden. Apakah kasih Tuhan hilang menyertai dia? Enggak, kasih Tuhan tetap sama. Tapi dia harus menanggung konsekuensinya. Dia harus mengerjakan lebih susah lagi di luar Taman Eden. Jadi, kita boleh lewatin batas, tapi kita mesti siap terima konsekuensinya, teman-teman. Terus, mungkin ada pertanyaan, terus tahu dari mana, Kak, batasan-batasan itu? Simple, firman Tuhan jawabannya, teman-teman. Firman Tuhan. Di sini kita bisa punya pengenalan yang benar. Fokusnya kita baca firman Tuhan bukan cuma tahu peraturan A, B, C, D, yang mana yang boleh, yang mana enggak. Terlebih penting kita mengerti isi hatinya Tuhan, mengerti kehendaknya Tuhan, mengerti maunya Tuhan atas hidup kita, goalnya Tuhan atas hidup kita. Lalu kita hidup melakukan apa yang sudah Tuhan setting buat hidup kita. Apa yang Tuhan sudah rencanakan untuk hidup kita, teman-teman. Kita mengerti dulu isi hatinya Tuhan, itu paling penting, teman-teman. Firman Tuhan makanya di sini. Gitu, teman-teman. Nah, mungkin juga ada pertanyaan gini. Oke lah Kak, aku ikutin firman Tuhan udah. Tapi teman aku orang Kristen, kok yang di ini, yang Kristen ini boleh lakukan ini? Kok Kristen ini boleh nggak lakukan ini? Contoh, Kristen itu boleh tato, Kristen itu boleh mabuk-mabukan, Kristen itu boleh minum wine, Kristen yang itu boleh ngebar, boleh nge-vape. Kok yang di sini nggak boleh? Gini, teman-teman. Terus gimana tahu yang nggak boleh dan bolehnya, teman-teman? Buat aku simpel gini, teman-teman. Kekristenan bukan cuma sekedar boleh dan nggak boleh. Karena itu pasti akan terus berbeda-beda pandangan, teman-teman. Aku mau kasih perumpamaan dari 10 orang kusta. Waktu itu ada 10 orang kusta datang ke Tuhan Yesus, dia bilang dia sembuhin. Lalu udah disembuhin, udah menjadi tahir, lalu hanya satu orang yang balik kepada Tuhan. Lalu bilang mempermuliakan nama Allah. Dia memuliakan nama Allah karena udah disembuhkan. Cuma satu yang balik dari 10 orang. Lalu Tuhan Yesus nanya, bukannya tadi 10 orang yang disembuhin, kok cuma balik satu? Karena itu pergilah. Imanmu telah menyelamatkan kamu. Imanmu telah menyelamatkan kamu. Jadi gini, teman-teman. Kita mesti ngerti bahwa kita sendiri sebagai manusia kadang-kadang menangkap omongan orang aja beda-beda. Kita ada communication gap di situ. Kita baca Alkitab yang sama, mungkin yang ini dapatnya A, yang ini dapatnya B. So, menurut aku, lakukan menurut imanmu masing-masing. Kamu dapatnya A, lakukan A. Kamu dapatnya B, lakukan B. Jangan membanding-bandingkan yang mana yang paling penting, yang mana yang benar salah. Lakukan yang menurut kamu imanmu benar, karena kita diselamatkan oleh karena iman, teman-teman. Bukan dari kata orang. Jadi, jangan fokus kata orang. Kamu fokus mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kamu, teman-teman. Yang setuju katakan amin. Ada juga firman yang bilang gini, di 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun, teman-teman. Jadi, ya semua boleh, tapi nggak semuanya berguna, dan nggak semuanya membangun. Dan kita harus lakukan yang berguna dan membangun. Karena kita anak-anak cute. Kita sudah bisa punya pikiran dari dewasa. Contoh, kita dulu waktu kecil disuruh belajar sama orang tua, kita marah-marah. Ah, rese banget sih mak gua. Ah, rese banget sih bapak gua. Disuruh belajar mulu. Tapi pas kita udah kerja sekarang, pas kita udah lulus, udah kita besar, kita baru tahu fungsinya apa. Belajar biar nilai bagus, SMP bagus, SMA bagus, masuk ke kuliahnya bagus, IP bagus,
buat dapat kerjaan juga bagus, penghasilan juga bagus. Tujuannya apa? Memperbaiki ekonomi keluarga, teman-teman. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti waktu kita masih kecil. Nah sekarang kita sudah besar, kita mengerti yang mana yang berguna, yang mana membangun. Jadi stop pertanyaan boleh atau enggak, iya atau enggak. Lakuin yang menurut kamu benar. Kalau aku pribadi, aku lebih ikut old school lah. Aku lebih cara yang lama lah, lebih kolot lah, lebih kuno lah. Aku ikutin aja yang mana yang benar. Yang gray area-nya itu aku nggak mau pandang gitu. Karena, dan juga aku nggak mau fokus. Fokus aja yang benar, yang menurut aku yang benar. Aku lakukan. Itu teman-teman. Terus, balik lagi. Tadi kita dikasih tahu bahwa kita pun dikasih kehendak, iya boleh melakukan yang di luar batasan itu boleh. Tapi terima konsekuensinya. Harus terima konsekuensinya teman-teman. Dan Tuhan nggak mau jadi kita seperti robot yang cuma bisa disuruh-suruh doang. Kita dikasih kehendak, kita dikasih pikiran, tapi kita juga harus tahu resikonya teman-teman. Jadi kita bisa timbang-timbang mana yang kita mau lakukan. Itulah fungsi pikiran, kehendak. Kita timbang-timbang, yang ini berguna nggak ya, yang ini berkenan di mata Tuhan nggak ya, yang ini membangun nggak ya. Itu kita mesti timbang-timbang setiap hari teman-teman, apa yang kita lakukan. Gitu teman-teman. Contohnya gini deh, apa sih kak? Ya udah deh, apa simpelnya aturan yang dasar yang Tuhan udah kasih? Ya simpel, 10 perintah Allah. 10 perintah Allah yang Tuhan kasih ke Musa untuk bangsa Israel. Lalu juga ada 2 hukum terutama. Kasihlah Allahmu dan juga kasihlah sesama manusia. Mengasihi Allah dan mengasihi sama, itu 2 hukum terutama. Itu yang kita mesti lakukan teman-teman. Tapi terlebih penting tadi, baca Alkitab dulu. Kenalin dulu Tuhannya, kenalin dulu hatinya, baru kita bisa tahu kita bertindak seperti apa. Dan juga jangan banding-bandingin sama orang lain. Karena belum tentu mereka semua motivasinya ikut Tuhan tulus. Ada juga yang mungkin motivasinya hanya mau terima berkat, mau terima kesembuhan. Well, itu nggak salah. Tapi kita mesti ikut yang benar-benar setuju sama Tuhan, yang ikut semua perintahnya Tuhan, baik atau enggaknya, bukan cuma mau terima baiknya doang. Ada juga orang-orang Kristen KTP banyak, teman-teman. Banyak yang KTP Kristen. Baik yang bisa ngomong Tuhan, tapi kita mesti lihat motivasi orang tersebut. Motivasinya apa ikut Tuhan? Benar gak ikut Tuhan? Yang kedua, iman kita yang menyatakan kita. Bukan kata-kata orang, teman-teman. So, kalau kita percayanya ini, ya lakukan yang ini. Tapi, paling penting sebelum percaya, kenalin dulu. Baca dulu firman Tuhan, teman-teman. Sampai sini aman, teman-teman? Jadi aku bisa ulangi lagi sekali lagi, kebebasan benar, free, bebas. Tapi ada batasannya, kayak Adam di Taman Eden. Manusia di muka bumi ini boleh bawa mobil apapun, tapi kalau melanggar lampu merah ya ditilang. Sama, semua bebas tapi ada batasnya teman-teman. Dan kita manusia dikasih pikiran dan kehendak. Kita dikasih timbang-timbang mana yang boleh, mana yang enggak. Mana yang berkenan, mana yang enggak. Mana yang berguna, mana yang enggak. Kalau kita langgar itu ya konsekuensi kita mesti tanggung teman-teman. Dan juga tadi, jangan banding-bandingin yang lain. Karena iman kita yang menyelamatkan kita. Kita mesti kenal dulu sama apa yang maunya Tuhan. Lalu kita lakukan. Sampai sini setuju teman-teman? Setuju katakan amin di live chatnya. Oke, sama-sama kita mau berdoa teman-teman. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kau masih boleh mendengar sedikit dari apapun yang sedang kau siapkan untuk hambamu ini. Tuhan Yesus, Tuhan, biarkan kiranya keterbatasan yang bisa hamba sharing ini bisa tertanam Tuhan Yesus di hati setiap mereka, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Karena hambamu juga punya keterbatasan, tapi kami percaya bahwa firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan berkati teman-temanku di YouTube Tuhan Yesus, semua yang menonton baik live maupun yang akan nonton lagi ulang. Kami berkati semuanya Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga setiap pengurus, setiap ketua, setiap kabit, kadep, semua pemimpin di GB Rempoa, di 1H Tuhan Yesus. Juga untuk YouTube Tuhan Yesus, Kau berkati biar kami sama-sama bergandengan tangan, kami sama-sama menyelesaikan amanat agung, dan kami sama-sama mengerjakan Tuhan Yesus yang menjadi kesukaannya Engkau. Kami sama-sama mewujudkan generasi yang sudah Engkau nantikan, yang Kau selalu bilang, yaitu generasi Yeremia, generasi anak muda yang cinta mati-matian sama Engkau dan nggak kompromi terhadap dosa Tuhan Yesus. Mampukan kami bisa bertahan sampai pada akhirnya, dan kami akan masuk ke kemuliaan, kebahagiaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Yang Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke teman-teman, sekian Happy Sunday and God bless you.
Mari kita tutup ibadah yud pada siang hari ini dengan berdoa syafaat. Bapa, sungguh mengucap syukur untuk segala berkat penyertaan-Mu kepada kami semua dalam segala aktivitas kami satu mingguan terakhir. Dan pada hari Minggu ini semua kami dapat berkumpul bersatu dalam ibadah online Youth Reach ini. Terima kasih kami berdoa Tuhan untuk Kak Randi yang telah menyampaikan firman-Mu, berkati firman yang boleh disampaikan, kiranya jatuh di tanah yang subur dalam hati kami, berakar, bertumbuh, berkembang, dan berbuah lebat. Berkati juga Kak Randi dalam segala aktivitas, pekerjaan, pelayanan, keluarganya Tuhan, Kau perbuat berhasil dan dapat menggapai banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk wadah tempat kami bertumbuh ya Tuhan, mulai dari Youth Reach ini hingga GBI Rempoanan 1H dan GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto. Tuhan, berkati setiap wadah yang boleh kami nikmati untuk bertumbuh di dalam Engkau. Berkati Pak Niko beserta keempat wakilnya beserta tim pengembalaan. Berdoa juga Tuhan untuk Pak Totong beserta tim pengembalaan, juga Pak Roni beserta tim pengembalaan ya Tuhan. Hingga Youth Reach ini Tuhan, Kau berikan unity selalu bagi gereja ini. Berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani kami, sekiranya semuanya dapat memimpin dalam roh dan takut akan Tuhan, dan visi-Mu lewat gereja ini tersalurkan ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap aktivitas di Youth Reach ini. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan, untuk setiap pelayanan dalam setiap ibadah, setiap kul. Engkau sertai selalu Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu beracara dalam setiap ibadah Youth Reach ini, dan kiranya banyak jiwa, banyak anak muda dimenangkan Tuhan lewat segala aktivitas di Youth Reach ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kami mau lepaskan shalom Tuhan untuk Indonesia. Kami percaya Indonesia dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam segala apapun yang terjadi di dunia ini Tuhan, kami percaya Engkau tetap Tuhan yang sama, Engkau tetap Tuhan yang besar, Engkau tetap Tuhan yang berdaulat dalam hidup ini. Terima kasih, kami berdoa, kami percaya janji-Mu gak akan lepas dari Indonesia. Kiranya Indonesia dapat menjadi tempat penuh jiwa besar-besaran Tuhan untuk permulaan di Pentakosta ketiga ini. Kami percaya Tuhan, Indonesia dalam tangan-Mu. Berkati setiap pemimpin negara ini, mulai dari presiden, wakil presiden, hingga tingkat jajaran RT, RW, bahkan setiap kepala keluarga ya Tuhan, semuanya dapat memimpin dengan baik, sesuai dengan tanggung jawab dan perasaan takut akan Tuhan. Segala roh perpecahan, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya nama-Mu dipermuliakan Tuhan lewat segala hal yang terjadi di Indonesia ini, dan mujizat-mujizat-Mu terjadi Tuhan, dan nama Tuhan nyata dalam setiap warganya. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk setiap para dokter, para tenaga medis ya Tuhan, yang terus-menerus Tuhan selama lebih dari setahun ini Tuhan terus berperang untuk melawan COVID. Kau berikan sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan selalu Tuhan dalam setiap menjalani tugasnya. Juga kami berdoa untuk teman-teman, rekan-rekan kami Tuhan semuanya yang bertalian dalam darah dan dalam roh Tuhan. Kau lindungi Tuhan semuanya dengan kuasa darah biru-biru-Mu Yesus. Kiranya semua berkat-Mu tercurah bagi bangsa ini ya Tuhan. Lindungi bangsa ini Tuhan, kami percaya Engkau sayang akan Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tahun-tahun yang baru Engkau berikan bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan di bulan Agustus ini kiranya kemerdekaan selalu, semangat kemerdekaan selalu ada bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin.